Saya belum bisa beribadah maksimal. Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Saya DJ Bonbon. keren ini. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang paling sering dialami sebenarnya oleh siapapun. Tanya kabar dulu. Oh iya, How are you? How are you, bosku? I am very nice. Very nice and fine. Fine. Oke, ready to take today? Oke, of Iku course. bahasa apa iku? Bahasa Inggris. Oke. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang paling sering dialami oleh biasanya si kaula muda, tapi tidak melulu kalau orang muda sih sebenarnya. Pasti. Banyak juga. Apa itu? Nah, yang Bahas bikin apa biasa nih bikin orang senyum, Yang bikin full senyum. senyum sendiri kayak orang Cuan gila. oleh duit. Bukan. Apa? Kurang tepat. Untuk tema kali ini kurang tepat kayaknya. Oleh jackpot Nah, misalnya. bisa jadi. Oh, jackpot. Apa piye? Salah Menang lotre satunya. apa piye? Oh, enggak. Enggak ya? Kalau di orang muda biasanya kan ada yang monyet-monyet itu. Cimon. Berarti cinta berarti. Jatuh cinta sejuta nikmatnya. Saya kok agak insecure ya ini ya. Loh, Saya- ada apa kok insecure? Enggak gitu. Mau ngomongin cinta itu saya itu kalau dibilang itu noob sekali masalah cinta, Bos. Masa senup itu? Iya, saya ini sangat apa ya? Sangat newbie. Ya. Kok lah gak nek digiring. Oh gitu. Tapi Oke. sebelum kita lanjut ke babak berikutnya, Babak berikutnya. jangan lupa like and subscribe channel obrolan warung kopi. Videonya di like, tonton sampai habis, Nyalain lonceng. nyalain lonceng biar dapat update terbaru dari kita. Iya, kayak asli ya saya kita Nah. bayar gituan. Ngawari. Sinau, Pak. Sinau. Kembali ke masalah yang jatuh cinta. Jatuh cinta. Kalau ini biasanya jatuh cinta itu salah satu hal yang paling umum menimpa banyak orang. Loh, menimpa ya itu. Iya, kan jatuh. Oh iya, tiba telepok ya, Pak. Iya. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Kalau sampean kan pergaulan ini kan banyak bocil-bocil. Bukan bocil ya, muda-muda lah. Muda-mudi. Muda-mudi. Besti Brody. Besti Brody kan banyak yang lagi Ya. menjalin hubungan. Pasti. Banyak cerita. Banyak cerita di antara mereka loh. Kita hibahkan aja dulu mereka. Nah, ayo. Makanya ini tema paling asik sih sebenarnya kalau kita dibikin apa namanya? Kalau kita bikin bahasan, Bahasa. ya, di antara beberapa orang yang sampean kenal ketika ngomong jatuh cinta. Kalau menurut sampean sendiri dulu lah. Definisi jatuh cinta ini apa sih? Definisi jatuh cinta menurutku kita akan merasa bodoh. Merasa bodoh. Kenapa? Bodoh itu kita akan merasakan apa ya? Kita akan apa ya? Gak perlu pikir panjang untuk segala macam. Maksudnya ketika kita tercurahkan ya isi hati kita misalnya Ya. kepada seseorang, kalau menurut pandanganku kita meskipun itu berat atau apapun pasti akan bodo amat lah. Itu urusan menimben. Termasuk Termasuk apa ini? misalnya dalam rangka jatuh cinta ini kan hubungan dua orang ya. Dua orang. Nah, Pasti kan ada effort juga, Nah. ada usaha. ketika ada dua orang yang dimabuk cinta atau sedang jatuh cinta, ini ambil masa bodoh dengan apa saja yang biasanya sampai temui. Misal beda agama mungkin. Terus Misal
nggak dapat restu orang tua. Masa bodoh, yang penting jatuh cinta di Jatuh cinta sih. Termasuk perbedaan umur Perbedaan umur itu juga kadang pengaruh ya. Apa sering sempat terjadi? ada kejadian. ada kejadian seperti itu. Nah, cerita tentang jatuh cinta yang nongkrong di sampean itu apa? Ya banyak hal sih. Mungkin ada fase-fase menye-menye, pasti ada. Fase-fase menye-menye itu biasanya ya mungkin di umuran teenager ya, remaja-remaja lah. Jadi ada yang to the point, dalam artian biasanya ungkapan yang secara langsung gamblang, lebih ke karakter sih untuk penyampaian rasa cinta. Ada juga yang disimpan dalam hati. disimpan ketekung. Wah. Ya banyak. Ya itu dadine cinta tak berbalas iku. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iku nek lagu kuno. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Males lah, enggak usah dibahas. Nek ini sampean sendiri pernah mengalami enggak di fase itu? Lo pastinya pernah dong. Masih omong disclaimer noob. Saya noob sekali soal permasalahan itu kawan. Tapi untuk nyenengi masih normal kan lawan jenis? Normal dong. Alhamdulillah saya masih suka perempuan karena cowok itu suka nyakitin. Makanya saya nggak suka cowok. Wah, iki disclaimer-nya pas iki. Ya pasti pernah lah. Tiap-tiap kita mungkin pasti akan merasakan rasa cinta. Kalau ungkapan rasa cinta nggak melulu sebagai ini ya, man and woman ya kan. Ya. Pasti juga ada rasa cinta kita kepada seorang teman. Ya. Kepada seorang guru misalnya, atau orang yang kita punya rasa balas budi. Jadi kita pernah ditolong atau kita pernah ditertolong. Itu bukannya mengarah ke sayang, Pak? Iya, seperti itu. Kalau cinta yang kita persempit coba di dalam ranah asmara. Ranah asmara ya kan. Kita persempit yang enggak global misalnya sama orang tua atau. Jadi ini ke man to man ya. Man to man. Cuk, mulan. Lo gak apa-apa nek ono sing homo ya monggo. Monggo itu. Tapi kita bahas yang normal-normal. Oke, yang normal-normal aja. Sampai mengalami fase itu di umur berapa? Yang monyet-monyet. Yang monyet-monyet. Saya tepatnya di TK 0 besar. Waduh. Tapi saya noob. Disclaimer-nya tetap noob kok. Tetap noob ya. Karena nggak jalin hubungan yang sebenarnya. Nggak yang sebenarnya. Mengagumi toh. Ya minyi-minyi. Jenenge minyi-minyi. Ya nggak rasa interest atau tertarik kepada lawan jenis pasti ada kan. Ya, di fase-fase umur berapapun pasti ada. Ya. Nah aku dulu waktu TK juga sempat. Iya kan, pasti sempat ada. Seneng orang. Bukan teman ini. Bukan. Berarti guru nih. Bukan, maksudnya. Bukan. Orang lain. Lawan jenis. Iya, rada ikut. Terus kemarin tingkat dasar juga pernah. Itu di kelas 3. Wis seru area ayu. Iya. Jadi di fase-fase tiap umur pasti ada ya. Kan? Kalau yang sampean rasakan di waktu cinta monyet, sejarah cinta monyet sampean. Ini sampean merasakan sing kayak apa sih ketika sampean jatuh cinta? Kalau dulu mungkin masih cinta monyet, pastinya ya kelasnya ya taraf bocil lah. Kalau bocil itu gini ya, ketika ada teman, misalnya kita pasti di umur segitu pun udah pernah ngomong ke teman curhat lah istilahnya. Ya benar. Arek ayu. Jadi secara nggak langsung temannya pasti nebak, kamu suka sama dia toh. Cuma ketika kalau dulu kita ketemunya kan di sekolahan toh. Ya. Yang paling umum sekolahan atau circle sekolahan lah. Jangan konco dolen nang kampung. Pasti itu nanti karena teman-teman banyak yang tahu, akhirnya dipoyoki, dipacok-pacokno. Apa ya lek bahasa Indonesia dipacok-pacokno? Lah iku sing jodoh-jodohi. Dan di situ kan akan ada rasa tersipu malu ya kan. Dan bahagia. Bahagia ya. Nek ketemu kawan sesuai tarafnya. Curi-curi pandang. Kayak gitu. Nek zamanku dulu kan belum ada HP, belum ada apa ya, paling ketemu nih paling kesannya jadi ini kayak cinta lokasi doang toh. Tapi pernah surat-suratan?
Zaman kita kan bukan zaman yang WA, bukan zaman Oppo, nggak Iya. ada acara katakan cinta, katakan putus kan kawan waktu. Pastilah, pasti ada. Pernah Nulis surat, Pernah. didelenang di surat. Di dalan nang jelowokane bangkune nek esuk. Budal esuk-esuk Heeh. pas wayahe piket ya kan. Kita masukkan di tepat nih bangkune. Delala lucune. Operan bangku. Topol salah orang sing nerimo. Tuh, gak ana jenenge lah. Iya kan Siapa misterius. gitu? Awal-awal kan Squid admire lah. wis diomongno teruntuk Dinda. Enggak. Ya akhirnya nek salah omong ya gak enak, Pak. Iya. Ya lucu aja. Jadi cerita lucu lah. Iya. Kalau next step yang lebih agak dewasa lah. Iki ngomongno pengalaman hidup apa arek liya sih iki? Loh gak apa-apa, sepil aja pengalaman hidup, pengalaman orang kan boleh-boleh aja. Karena saya di usia segini dan masih single. Kayaknya bentar lagi mau double deh. Amin, ngono loh amin. Amin. Durung. Jadi apa ya? Jadi pasti di umur yang lebih matang lah, istilahnya lebih matang, istilahnya mulai beranjak dewasa, agak apa ya, agak mature lah, agak gede, itu pasti kita akan kembali merasakan fase yang menye-menye lah itu, rasa-rasa posesif, rasa-rasa oleh kabar itu mangkel, pasti ada hal-hal semacam itu pasti ada. Dan menurut sampean, kalau misalnya orang yang sedang dilanda asmara, ini kalau dia jadi posesif, jadi pengen banget kepo banget sama pasangannya, itu wajar nggak sih? Wajar sih di awal ya. Kalau kita ngomong fase umur, di awal umur misalnya umur SMA, SMP ataupun kuliah, pasti untuk posesif atau protek pasti ada. Cuma ini masih fase itu ya. Yeah. Pasti kita akan merasakan sing jealous lah. Sing ketika dia main sama seseorang yang lain pasti kita akan baper lah. Pasti semacam seperti itu. Pasti kita pernah terjadi di sampean juga kayak. Pasti. Tapi selalu gagal. Selalu gagal iki apa maksudnya? Ya selalu gagal. Kurang mission accomplished lah. Belum sampai tahap selanjutnya. Belum sampai tahap selanjutnya. Ngeri sih. Sampean piye? Nakalan iki aku ditakoni balik. Iya toh. Karena kita kan nggak bahas cerita teman. Iya. Jadi histori kita aja lah yang kita angkat. Paling gampang lah. Iya paling gampang. Kalau saya sih ini sempat ya seneng sama orang. Cuman saya keep. Sebenarnya sakit sih nge-keep itu. Iya. Karena alasan sampean nge-keep itu seperti apa? Kalau aku punya alasan tersendiri juga sih. Satu, orangnya nggak pedean. Yang sampeannya atau saya sendiri nggak pedean. Karena secara perhitungan tertentu, nggak istilahnya nggak sepadan lah. Ya, paham. I feel that bro. Shit man. Terus sempat sih waktu SMA, waktu itu bukan aku yang nembak dan aku nggak suka sama nggak ada waktu itu nggak ada inisiatif untuk pacaran nggak karena emak bilang ini orang tercinta soalnya. Orang tercinta. Emak bilang kamu jangan pacaran, ya keep kalimat itu sampai saya lulus kuliah. Ya. Kalau temen fokus belajar. Sebenarnya bukan fokus belajar sih. Sebenarnya bukan ke sana, malah fokus main. Karena menurut saya belajar itu bukan prioritas. Ya. Karena belajar itu ya satu kewajiban. Ya. Kalau fokus yang harus saya lakukan adalah bahagia bermain. Nah, saya karena keep omongannya emak, akhirnya ya nggak sampai menjalin hubungan dengan perempuan dalam ranah yang pacaran, yang apa itu nggak saya lakukan. Rugi juga sih sebenarnya. Rugi sih di umur segini tuh. Kisah kasih di tapi akhirnya tadi wong lugu. Iya, aku ya lawu sih aja Pak. Makanya sering muncul di saya itu pertanyaan, kalau kamu pacaran itu apa untungnya? Apa yang kamu lakukan? Contoh, cewek pasti sama ada cowok yang pacaran ya. Pasti ada yang merasa seperti itu. Cewek sama cowok pacaran. Kemudian ketika tak tanya, kalau kamu pacaran ngapain? Ya jalan-jalan, ya gandengan tangan,
ya sampai ya mohon maaf ya mungkin kissing sampai yang lainnya lah. Kissing, petting, no kasus-kasus cerita gitu, iki kan. cerita. Ternyata banyak juga kasus-kasus seperti itu. Nah kalau sampai terjadi hal yang seperti itu kan salah satu jelas dirugikan. Enggak toh sama suka. Kalau menurut saya sih rugi, yang rugi banyak cewek. Kalau dari sisi feminis, mbok. Aku ya gak ngerti feminis itu apa. Sebenarnya nggak ada yang rugi di situ. Nah aku ya tak konfront ya. Nggak apa-apa. Soalnya perasaanku ya si cewek juga ada apa ya benefit juga sih, masih ada Menikmati juga. pasti tuh. Tapi Boy, hitungan physically, Iya. physically kalau menurut saya rugi, Iya. yang banyak rugi banyak cewek. pasti. Nek cowok paling rugi materi pak. Iya materi. Kalau cewek lebih ke dignity, kehormatan. Lah itu karena pacaran kan nggak jamin akan jadi pasangan di pernikahannya nanti. Iya pasti. Masih seumur piro ya turun sih. Lah Kita next fase itu yang tadi mungkin masih tahapan cinta monyet. Tapi semakin tua ini ya, semakin dewasa, kayaknya pasti sampai aja dulu lah. Yang karena kan sudah married juga. Coba lah. disclaimer married. Disclaimer married. Yang disclaimer satunya belum married. Masih belum married. Kita Ya. seruputnya di sini. Boleh. Ambaan sih. Nah, Jadi jenjang yang lebih mature lah, Iya. mature. kalau di jenjang major di pernikahan, kalau hubungan pernikahan menurut saya sih jatuh cinta itu apa ya, pasangan pernikahan kita itu sebenarnya bukan tidak melulu ngomongin masalah cinta. Iya. Karena menurut saya sih, disclaimer ini ya, Ya, menurut tetap. saya, Kita kan subjektif aja di sini. di Sesuai subjektif pengalaman. saya, pasangan itu atau istri saya itu adalah teman saya. Iya, aku setuju sih. Mulai teman tidur, teman ngobrol. Kiri. Ya kan itu sah kan itu, dan diperbolehkan, dan itu ibadah loh. Apalagi bulan Ramadan. Saya belum bisa beribadah maksimal. Kalau saya dari disclaimer saya, maksud disclaimer itu apa sih? Disclaimer itu Terus apa ya? pembelaan diri Pembelaan ngono. diri. Hah? Enggak. Bisa dikatakan ngono lah. Ya. Karena di fase saya yang masih single di umur segini, kalau untuk masalah percintaan pasti akan lebih kompleks, ya kan? Mungkin rasa insecure atau beberapa lini masa waktu yang membuat kita menjadi lebih kuat lah, kuat. Wis biasa loro. Wis biasa loro. Tapi ini nggak menutup usaha sampean untuk mendapatkan pasangan hidup ya. Iya, pasti enggak. Kalau di fase ini aku juga agak telat sih. Dalam artian gini, ketika kita merasakan feel cinta lagi itu pasti karena mungkin aku sampai sekarang masih sering gagal ya kan. Itu pasti akan milah-milah. Banyak pertimbangan. Tapi ketika suatu fase itu ono konco sing lek kakean ngono kok kakean pertimbangan bakal susah. Iya sih. Ndang ae. Ki ndang satset Mas. Itu. Aku pasti. sempat ada cerita. Apa itu? Aku punya temen umurnya jauh di atas saya. Tapi waktu itu saya di usia 24, 25. Dia umurnya selisih 7 sampai 8 tahun dengan saya. Belum menikah. Tapi lucunya, suatu saat itu saya lihat kita lagi nongkrong bareng nih ya. Ya. Dia pegang HP. Ya. Habis itu senyum-senyum sendiri. Itu Kan enggak aneh. ya tahu lah. Untuk seorang teman yang biasa kita nongkrong bareng. Iya. Nah, kok dia jadi berubah. Biasanya ngobrol kok ini senyum-senyum dewe. Marino HP ini dideloki ono balasan taga. Habib Niko. Aku gak ngomong lho kok. Iya, kalau lebih dewasa pasti akan apa ya? Kan banyak pertimbangan atau apa. Cuma pasti ketika kita nemui seseorang yang udah klop dan kita confess, maksudnya kalau aku confess dinyatakan beberapa cerita arahnya kemana, pasti ke jenjang yang lebih serius. Iya, karena sudah umur, udah dewasa. Tapi tetap masih kita tahu batas atau limitasi untuk ini udah klop apa belum, pasti.
Terus ngomong di fase cinta yang ini dari sisi orang yang single ya. Ketika mau di umur segini juga yang agak lebih mature itu pasti nggak mini-mini seperti yang dulu-dulu lah. Mungkin kita atau aku gampangannya aku lah. Iyalah. Kalau ada istilahnya apa ya? Jadi kita ada sisi toleran. Misal kita nggak melulu yang harus chat setiap hari. Maksudnya kalau chat mungkin iya setiap hari sih. Tapi nggak posesif lah. Nggak setiap waktu lah. Maksudnya kamu lagi apa? Kamu lagi di mana? Udah makan belum? Itu kayak apa ya? Ya bener. Satu sisi pasti ada yang beranggapan itu harus. Cuma kalau yang lebih dewasa pasti kita tahu dia pasti punya kesibukan sendiri. Ya ada aktivitas lah. Ada aktivitas yang lain. Cuma ketika kita sudah tahu menjajakan pasti ada fase di mana dia punya waktu untuk kita dan kita baru bisa egonya awak dewe lah untuk mungkin loh jadi mungkin lebih sama aku lebih pengertian lebih mengerti dan toleran bukan yang kayak anak muda yang posesif posesif. Jadi nanti karena lebih dewasa mikirnya pasti saling trust lah, saling percaya. Meskipun selalu ada warning lah. Ya, jelas tetap ono lah. Cuma ya wis ngono gak iso dipungkiri, jelas pasti kabar terbaru tanya apa sih gak jadi. Fase. Oh, fase ya. Pasti akan seperti itulah, Pak. Bukan good news ini ya. Insya Allah good news. Spill good news. Jadi lebih ke arah toleran. Yang dulu mungkin maksudnya pasti akan tanya ya, kok aku mana tancur? Loh, kan spill good news sih ya. Apa disclaimer ngono? Enggak, kita. Pasti akan tanya, gimana cerita hari ini gitu kan. Oh iya. Pasti ya sebenarnya kalau lebih ke cinta pasti nanti akhirnya ke arah teman ngobrol. Berarti gini, kalau jatuh saling cinta, tukar sharing lah. Kalau jatuh cinta di usia yang lebih mature, ini lebih mengarah ke sayang gitu. Karena tujuannya jelas pasangan hidup atau menikah. Dan di dalam pernikahan tujuannya salah satunya meneruskan keturunan. Iya, meneruskan klan apa gitu? Klan Z lah. Klan Z ya. Oke, ngalor ngidul dengan DJ Bonbon ngomongin tentang jatuh cinta yang sejuta rasanya, kayaknya sparkling soda. Kayaknya episode berikutnya ini kayaknya harus lebih menarik karena spill good news-nya sudah ada tadi. Anjir. Ya semacam itulah. Cinta itu harus saling toleransi. Tapi ini bulan Ramadan, kita bulan penuh cinta. Bulan penuh cinta. Kita nggak mau gibah-gibah yang aneh-aneh. Oke, ngalor ngidul ngomongin tentang asmara dan jatuh cinta. Yang masih bersambung ini kayaknya. Iya kayaknya. Di episode berikutnya. Ya. Final statement-nya. Final statement masih tetap sih. Love the lover, play the player. Keren, love the lover, play the player. Aku nyontoh sih itu kok film. Tapi deep banget itu sih. Masuk banget. Kalau aku ketika kamu jatuh cinta, berusahalah sewajarnya. Berbiasalah, berbahagia. Oke, sobat ngopi, sudah simak obrolan kita tentang jatuh cinta mulai awal sampai akhir. Iya, mulai jangan dari mini-mini sampai mature. Jangan lupa tonton video-video terbaru dan tentunya video lama kita. Stay tune di obrolan Warung Kopi. Ya, stay tune di obrolan Warung Kopi. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Oke. Finally, saya Bang Najib dan DJ Bonbon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, brother. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.